Selamat pagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita masuk pada tema 1 subtema 2 muatan pelajaran IPS dan juga PPKN. Dan kita akan belajar tentang menceritakan keragaman agama di Indonesia dan juga menceritakan bentuk kerjasama dalam keragaman. Nah, seperti biasa anak-anak, Ibu ingatkan untuk selalu berdoa sebelum belajar. Kita mulai dengan materi keragaman agama di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, kita mulai dengan agama Islam. Agama Islam memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Tempat ibadah adalah masjid, sedangkan hari besar keagamaan adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Kemudian agama Kristen, atau biasa kita sebut Kristen Protestan, memiliki kitab suci Alkitab. Tempat ibadahnya yaitu gereja, dan hari besar keagamaan adalah hari Natal, hari Jumat Agung, dan sebagainya. Kemudian ada agama Katolik. Kitab suci sama dengan Kristen yaitu Alkitab, tempat ibadahnya gereja, dan hari besar keagamaan adalah hari Natal, hari Jumat Agung, dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke agama Hindu. Agama Hindu memiliki kitab suci yang bernama Weda, tempat ibadahnya adalah Pura, dan hari besar keagamaannya adalah hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerosi. Lalu ada agama Buddha, kitab sucinya yaitu Tripitaka, tempat ibadahnya yaitu Wihara, sedangkan hari besar keagamaannya adalah hari Waisak, hari Asada, dan hari Kathina. Dan terakhir ada agama Konghucu, agama yang terakhir diakui di Indonesia, memiliki kitab suci yaitu Sishu Wujing, tempat ibadahnya adalah Kelenteng, dan hari besar keagamannya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Selanjutnya ada hari besar 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama Idul Fitri, yang merupakan hari besar keagamaan umat Islam, dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melakukan ibadah puasa selama sebulan. Dan pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Kemudian untuk Natal, merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan juga umat Katolik. Natal diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus Kristus, dan hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Kemudian ada hari raya Nyepi, yang merupakan hari besar keagamaan umat Hindu, yang dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Dan juga saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Lalu ada Waisak, yang merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Kemudian yang terakhir, Hari Raya Tahun Baru Imlek, merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek biasanya dimulai pada hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Dan pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Nah, anak-anak, demikianlah 6 agama yang diakui di Indonesia beserta dengan tempat ibadah, kitab suci, perayaan keagamaan, dan juga kegiatan yang ada di saat perayaan kegiatan keagamaan. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas. Ada 2 nomor. Yang pertama, tuliskan 6 agama di Indonesia beserta tempat ibadah dan perayaannya. Kemudian yang kedua, tuliskan tentang perayaan agama Hindu. Kita lanjut pada materi
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manfaatnya yaitu yang pertama tentunya akan meringankan pekerjaan, kedua akan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, yang ketiga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, kemudian dapat juga memupuk rasa tolong-menolong. Untuk bentuk kerjasama di kelas. Bentuk-bentuk kerjasama di kelas bisa anak-anak lakukan dengan cara yang pertama melaksanakan piket di kelas. Piket kelas adalah kegiatan untuk membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas dapat membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat untuk belajar. Yang kedua, anak-anak dapat mengumpulkan sumbangan. Ketika teman mengalami musibah, kamu dan teman-teman bisa bekerja sama untuk mengumpulkan sumbangan. Dapat berupa uang, makanan, pakaian bebas, dan lain-lain. Tentunya sumbangan tersebut akan diberikan kepada temanmu dan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Kemudian anak-anak juga dapat mengerjakan tugas kelompok. Maksudnya kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama pasti akan cepat selesai. Contoh kerja kelompok adalah ketika berdiskusi, membuat prakarya, ataupun presentasi di depan kelas. Nah, selain di sekolah, anak-anak juga bisa melaksanakan kerjasama di lingkungan rumah. Contohnya adalah kerja bakti. Contoh kerja bakti yang bisa dilakukan oleh warga yaitu membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, ataupun memperindah taman. Nah, selain itu, anak-anak, kerjasama juga bisa dilaksanakan dalam bentuk gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat ini terjadi bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19. Maka mari kita sebagai warga bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain kepada mereka yang terpapar COVID-19. Begitu juga dengan misalnya terjadi bencana alam seperti banjir. Mari sebagai warga kita bergotong royong memberikan bantuan, dapat berupa makanan, selimut, pakaian, dan juga lain-lain. Nah, itulah materi kerjasama dalam keragaman, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Tugas untuk anak-anak yaitu, yang pertama, tuliskan manfaat kerjasama. Kemudian yang kedua, tulislah satu contoh kerjasama dalam keragaman yang pernah kamu dan keluargamu lakukan di lingkungan rumah. Nah, anak-anak, tetap semangat untuk belajar. Demikianlah materi hari ini. Selamat belajar. Terima kasih.